Lanjut. Nah, ada lagi prinsip pendidikan retorika menurut Quintilianus apa? Sosialisasi masyarakat. Jadi kenapa anak harus disosialisasikan di tengah masyarakat? Karena menurut beliau orator itu kan nanti tampil di depan umum, ngomong di depan orang banyak. Oleh karena itu dia harus bagus hubungan sosialnya. Jadi anak harus kenal temannya, kenal masyarakatnya, bisa bergaul, bisa akrab, bisa berteman, tidak gagap ketika hidup di tengah orang lain. Disinilah nanti dia menyarankan ya sekolah biasa saja umum yang banyak temannya. Jadi yang di situ dia bisa latihan hidup dengan macam-macam orang. Di situ dia menilai orang dan dinilai orang. Jadi kalau anak-anak ini jauh dari masyarakatnya, bahkan sekolahnya saja misalnya sendiri di rumah, di privat misalnya, ya bukan tidak boleh, tapi kata Quintilianus dia kurang utama, karena nanti medan hidupnya itu masyarakat. Dan sekolah inilah gambaran kehidupan nyata di tengah masyarakat. Ada yang baik, ada yang nakal, ada yang usil, ada yang cerewet, ada yang pendiam. Di situ dia membaur. Maka penting pendidikan anak-anak masuk ke ranah sosialisasi. Jadi disinilah nanti beliau yang saya bilang tadi mengkritik model pendidikan yang kalau hari ini kita menyebutnya homeschooling. Alasannya apa? Ya ini pandangannya beliau ya, boleh setuju boleh tidak. Alasannya apa? Kata beliau begini, karena siapapun yang tidak memiliki siapapun, itu kalimatnya, untuk menilai dirinya sendiri, pasti akan menilai dirinya terlalu tinggi. Orang yang tidak punya teman, tidak punya kolega, tidak punya yang lain untuk bicara, untuk berbagi, biasanya cenderung merasa aku sudah pintar kok, aku bisa kok, aku ngerti kok, aku. Karena dia tidak bisa membandingkan dengan yang lain. Coba kalian sekolah biasa di kelas bareng banyak teman, kalian tahu, wah ternyata aku dari 40 siswa ranking 38 loh. Nah ini kan kamu tahu levelmu. Tapi kalau kamu sendirian di rumah, kamu tidak tahu di level mana kemampuanmu. Nah itu katanya Quintilianus begitu. Yo nilai tidak hanya kuantitatif jumlahnya, tapi juga mungkin nilai sosial di masyarakat, bisa berteman apa enggak, mampu apa enggak, dan lain sebagainya. Yang kedua, alasannya beliau, pikiran itu membutuhkan rangsangan dan tantangan terus-menerus. Tanpa kontak sosial, pikiran akan, ya istilahnya beliau ya, merana dan berjamur. Seolah-olah dalam kegelapan atau membengkak dengan kesombongan yang sia-sia. Nah, jadi ya karena dia sendirian, maka dia hebat sendiri, dia pinter sendiri, dia ya karena dia sendiri, dia apa-apa. Dia tidak bisa membandingkan dengan yang lain. Ini kata Quintilianus. Ya karena dia kepala sekolah-sekolah umum tadi, mungkin pikirannya seperti ini. Terus beliau bilang begini, di mana dia akan belajar apa yang kita sebut perasaan umum jika dia menutup diri dari masyarakat, yang tidak hanya wajar bagi manusia tetapi juga bagi hewan. Hewan pun ya bersosialisasi sesama mereka. Masa orang kok terus menyendiri,
tidak mau bersosialisasi. Lah bagaimana dia bisa menenggang rasa, gimana dia memahami perasaannya orang lain kalau dia jarang bergaul. Jangan-jangan dia menyakiti orang tapi tidak sadar. Jangan-jangan dia mengecewakan orang tapi tidak paham. Kenapa jarang bergaul? Nah ini mungkin di antara yang mengancam generasi hari ini ya kan, banyak yang hidupnya 80% lebih di dunia maya, dunia digital. Sosialisasinya kurang. Hidupnya hanya dari kamar kos ke kampus, kamar kos ke kampus. Kamu 2 tahun kuliah sudah kemana saja di Jogja? Belum kemana-mana Pak, ya ngertinya kamar kos sama kampus saja. Dari kampus ngapain? Main game Mbak di kamar kos. Jadi kerjaannya itu terus. Nah, yang kayak gini kan sulit kemudian, karena jarang bersosialisasi, kamu tidak peka. Temannya sedih, dia tidak peka. Temannya Allah itu sedih-sedihnya sendiri, masalah-masalahnya sendiri. Terus sulit untuk bisa menenggang rasa. Nah, maka ini dikritik oleh Quintilianus. Kadang-kadang kalau ngomong nyelekit tapi dia tidak sadar bahwa yang kayak gitu menyakiti temannya, ngomong seperti itu, tapi dia tidak tahu. Kenapa? Kurang bersosialisasi. WA ke dosennya, Pak, besok saya mau bimbingan ya, saya tunggu Bapak jam 9. Ya wis sing waras ngalah. Oke, ya mungkin dia tidak sadar, mungkin kayak yang seperti itu dianggap sopan, dianggap, karena apa? Kurang bersosialisasi. Maka kalian, iyalah sekarang dunia maya itu memang asik, dunia digital itu memang membuat terlena, tapi semoga tetap kalian tidak lupa untuk bersosialisasi. Ya memang kalian bisa berkomunikasi lewat medsos, tapi medsos itu kan membaca perasaannya kan sulit. Kamu berhadapan dengan tulisan-tulisan. Misalnya jam 12 malam temanmu WA, sudah tidur belum? Itu kan maknanya bisa banyak. Padahal temanmu ngirim WA itu maksudnya peduli, tapi kan mungkin kamu menanggapinya kan sambil jengkel. Ganggu saja, ada orang tidur jam 12 malam, WA misalnya. Terus kamu miss you gitu. Terus kamu GR, wah dia rindu padaku, padahal tadi iseng saja. Itu kan tidak ada emosinya, tidak terbaca. Temenmu guyon tapi kamu membacanya sambil marah, itu kan beda sudah. Maka penting kamu latihan sosialisasi. Yo meskipun diwakili emotikon hari ini, emotikonnya juga kadang ya menipu. Emotikonnya jempoli, tapi terus setelah kamu ngirim jempol, alah prek sedikit. Pamer gitu aja kan, kok bisa begitu. Emosinya tidak nyambung. Maka yuk jangan lupa pencirinya manusia itu ya sosialisasi, kita makhluk sosial. Ini yang dikritik oleh Quintilianus. Lanjut. Kata dia, sekolah yang umum yang kita bareng orang banyak ini lebih efektif untuk mendidik. Alasannya apa? Kata beliau, yang pertama alasannya moralitas. Pendidikan sendiri di rumah itu sering mudah berkompromi dengan moralitas. Saya membayangkan, saya tidak pernah ngalami juga tidak pernah mengikuti yang misalnya sekolah sendiri di rumah, itu saya membayangkan libur saja ya, capek, ya wis tidak apa-apa nanti. Itu mudah berkompromi. Allah ngapain, tidak usah repot-repot, gini saja lah, itu ya mudah berkompromi. Tapi bayangkan di kelas, di kampus, kamu nego sama dosenmu ya sampai minta-minta tidak dikasih sama dosennya. Pak, saya ngumpul tugasnya telat ya Pak, saya ini, ya terserah kumpul saja, tapi nilai ya urusan saya gitu ya. Bisa begitu, itu bareng orang banyak. Tapi saya membayangkan kalau sendiri-sendiri itu sering melakukan kompromi-kompromi.
Misalnya sendirian ngerjain apa, terus wah ndak bisa, boleh buka buku ya wis bukaan aja, ndak apa-apa. Itu kalau sendiri. Jadi yang pertama itu. Yang kedua apa? Memanjakan. Kalimatnya agak ndak enak ini. Quintilianus bilang pendidikan lembut yang kita sebut pemanjaan, menghancurkan urat-urat tubuh dan pikiran. Jadi manja, tidak tangguh. Ini kritiknya Quintilianus. Yang kedua, nilai pengajarannya. Gurunya juga jadi tidak terlalu semangat. Kenapa? Kata Quintilianus, semua guru yang baik pasti menyukai kelas yang besar dan berpikir bahwa mereka pantas mendapat tempat yang lebih besar. Jadi besok kalian rasakan kalau jadi guru ya. Masuk kelas, muridnya cuma 2 atau 3. Itu kan semangatnya beda. Kalian masuk kelas, muridnya penuh, 40 orang, 80 orang. Jadi semua guru yang baik menyukai kelas yang besar. Ini yang ada di pikirannya Quintilianus. Jika kita hanya bicara dengan satu orang pada satu waktu, tidak akan ada kefasihan dalam hidup manusia. Apalagi ini tadi tentang retorika. Retorika, orator, orasi itu kan kita ngomong di depan orang banyak. Loh, kalau kita tidak terlatih di tengah orang banyak, sulit kita bisa bicara di depan orang banyak. Jadi maka penting bersosialisasi. Jadi kadang-kadang kan kita wong presentasi di depan temannya saja kan kadang-kadang ya ndak karu-karuan ngomong apa itu ngalor ngidul ndak jelas, kan bisa begitu. Belum kalau agama misalnya disuruh jadi MC, disuruh sambutan, disuruh apa? Suruh jadi imam, itu lebih anu lagi itu sudah. Saya berani Pak jadi imam cuma ya zuhur sama asar saja. Kalau maghrib, isya, subuh tidak berani saya. Saya boleh bisa begitu. Nah, jadi ini di antara prinsip. Jadi pendidikan retorika ya karena melatih orasi ya harus berani bersosialisasi di tengah masyarakat.